Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, hari ini saya tidak mereview apa-apa ya. Jadi saya hanya sharing-sharing saja mengenai ColorOS 7 ya. Jadi kalau agan-agan yang sama dengan saya pada hari ini, video ini dibuat ya, tanggal 9 Maret 2020 pagi ya. Pagi tadi, tepatnya sekitar setengah 6 ya. Ada pembaruan update ya di Oppo Reno 2. Jadi ini saya pakai Oppo Reno 2 yang kemarin sudah saya ceritakan berapa harga yang saya dapat, ini dapat murah ya kan. Kemudian saya coba untuk cek update, ternyata tidak ada update. Kemudian saya coba masuk ke pojok kanan ya, di pengaturan itu setelah update itu kalau diklik kan ada untuk versi beta ya. Jadi versi beta 1 itu sudah habis. Jadi saya agak menyesal ya, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu saya tidak kebagian untuk incip ColorOS 7 yang beta. Kemudian pagi ini ternyata ada batch kedua. Jadi ada update ColorOS 7 itu untuk yang beta 2. Akhirnya saya coba untuk mendaftarkan dan ternyata sukses ya, dan saya sudah berhasil mengupdate Oppo Reno 2 saya ke ColorOS 7 yang tentunya sudah berbasis Android 10 ya, atau Android 10 ya. Nah, apa saja yang beda pada Android 10 di Oppo Reno 2 yang kemungkinan ini nanti akan dirasakan juga oleh beberapa device Oppo dan Realme. Apalagi Realme itu nanti juga punya UI sendiri ya, tapi juga basicnya ya dari ColorOS 7. Oke, apa saja kan? Yuk mari kita bahas ya. Oke, kita bahas yang pertama. Saya akan bahas keunggulannya dulu ya, keunggulan yang saya tahu. Nanti silakan agan-agan yang ingin menambahkan silakan komen di kolom komentar. Yang pertama yang saya rasakan itu adalah booting menunya ya. Jadi kalau agan-agan nyalakan seperti ini posisinya mati kan. Ini bootingnya beda. Nah, kalau yang masih awal ini masih sama ya. Nanti coba agan-agan lihat setelah ini. Jadi dia itu lebih futuristik ya. Jadi seperti membuka pintu, kemudian ada cahaya masuk, kemudian cahaya itu menyebar dan boom, langsung masuk ke, nah seperti ini ya, langsung masuk ke menu. Ini sedikit agak lama tapi lumayan ya. Nah, ini perubahan yang pertama. Nah, keren ya. Oke, kemudian yang kedua, menu tampilannya ini juga sedikit berbeda. Jadi agan-agan bisa custom ya. Untuk icon-iconnya ini sudah saya custom sedikit agak apa ya, agak kecil ya. Nah, ini agan-agan bisa lihat ukuran layarnya. Kemudian fontnya juga bisa agan-agan cek ya. Nah, dan yang ditunggu-tunggu yakni munculnya dark mode ya, atau mode gelap. Nah, seperti ini agan-agan bisa lihat ya, menunya sudah gelap, otomatis WhatsApp dan yang lain juga ikut menyesuaikan dengan temanya ya kan. Nah, perubahan yang ketiga ya, ini ada always on display. Jadi yang ditunggu-tunggu ini kalau seperti ini kan tidak menyala ya. Nah, di manakah letak always on display? Kita masuk ke pengaturan, kemudian ke layar awal ya kalau tidak salah ini. Oh, yang di awal tadi, sorry kan, saya masih agak sedikit lupa ya. Mana tadi? Oke, ini dia layar mati. Oh, bukan layar mati ya. Jam layar mati ya. Jadi always on display pada Oppo, dia namanya adalah jam layar mati. Nah, jam layar mati ini kalau agan-agan pakai ya atau aktifkan sebelum update ColorOS 7 itu hanya ada tampilan jam digital saja, kemudian tidak ada notifikasi. Nah, ini sudah ada beberapa pilihan. Ini ya, ada digital. Digitalnya ini juga ada beberapa pilihan. Nah, bisa akan lihat ya. Kemudian ada juga analog. Nah, analognya ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan jam analog, sedangkan untuk digital dia ada berapa itu? 12 ya. Wah, cukup banyak ini ya. Oke, coba saya ambil yang ini. Kemudian klik. Ini coba saya matikan. Nah, ini dia kan. Ini nanti kalau ada notifikasi aplikasi dia langsung akan ada di sampingnya ya, seperti itu. Nah, berikutnya lagi yang saya suka
Jadi kalau pada sebelum ColorOS 7 ya, ColorOS 6 itu untuk Reno 2 ini kalau ditarik seperti ini dia tidak langsung masuk ke notif yang di atas ya, jadi dia masuk ke shortcut. Nah kalau sudah seperti ini dia sudah masuk. Nah ini saya suka ya. Oke, itu perubahan ketiga. Kemudian yang keempat ya, keunggulannya UI kameranya. Nah seperti ini kan, jadi UI kameranya sedikit berbeda. Jadi kalau yang dulu itu untuk ultrawide-nya agan-agan pilih di sebelah sini. Kalau ini enggak, ini kalau agan-agan tekan yang bawah dia akan jadi ultrawide. Nah ini ya. Kemudian seperti ini, normal. Kemudian klik yang putih-putih ini ya. Dia akan memilih zoom 2 kali, klik lagi 5 kali. Kalau klik ini dia kembali normal ya. Dan ini juga berlaku untuk kamera depannya kan. Kemudian yang kelima, sidebar-nya ini lebih intuitif ya, yang di samping ya. Sidebar yang ini, yang saya maksudkan. Nah ini ya, contoh saya klik yang kalkulator. Nah, jadi dia bisa ngambang seperti punya Samsung dulu ya. Jadi agan-agan tidak perlu repot untuk mencari-cari kalkulator, cukup diklik yang sidebar-nya ini, dia sudah langsung muncul ya. Kemudian yang berikutnya lagi dia gesturnya ini untuk screenshot ya, dia juga beda, jadi bisa long screenshot, contoh seperti ini. Oh ini karena saya bukan di menu utama ya. Nah ini ya intinya memanjang lah ya, tadi saya lupa untuk mempraktekannya ya. Ya intinya gesturnya dia bisa digunakan untuk long screenshot sekaligus ya. Nah itu ya menurut saya 7 keunggulan yang baru ya. Ada juga kelemahannya kan atau minusnya ya. Kita bahas minusnya. Minusnya yang pertama itu adalah aplikasi M-Banking agan-agan itu harus disetting dari awal atau setting ulang ya. Saya tadi itu menggunakan beberapa aplikasi mobile banking seperti BCA, BTN, BRI, kemudian Mandiri dan BNI. Ini invalid semua. Jadi langkah-langkah yang agan-agan perlukan, jangan panik ya ketika seperti itu. Yang pertama adalah agan-agan uninstall dulu. Setelah itu install ulang ya, install lagi, kemudian baru dilakukan. Oh ya, itu kartunya kalau agan-agan pakai dual SIM, saya kan pakai dual SIM ya ini kan. Nah itu agan-agan keluarkan dulu SIM yang kedua, atau SIM yang agan-agan pakai di sini hanya satu SIM yang digunakan untuk mobile banking. Nah setelah itu step-stepnya seperti pada saat awal agan-agan mengaktifkan mobile banking. Nah setelah itu sudah normal lagi ya. Kemudian untuk kelemahan kedua yang saya rasakan di sini adalah warna dark mode ya, atau mode gelap. Ini kalau di menu ini beda sekali kalau dengan di SMS. Nah kalau yang di SMS ini dia hitam pekat, tapi kalau di menu dia lebih ke arah grey ya. Atau agan-agan kalau sudah mengaktifkan mode dark mode pada WhatsApp ya, itu background hitamnya itu kan tidak full hitam ya, tapi sedikit agak abu-abu atau grey. Nah itu yang saya rasakan pada pembaruan ColorOS 7 ya. Ini kan masih beta ya, jadi saya berharap setelah ini nanti disempurnakan. Jadi untuk menunya dia sudah full black ya, dan tentunya fitur-fiturnya ditambah, dan harapan saya Oppo dengan UI-nya ya, ColorOS itu bisa lebih berkembang. Nah itu yang mungkin perlu atau yang saya sampaikan, yang saya temukan ya kan dari update ColorOS 7. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, silakan agan-agan tambahkan di kolom komentar. Barangkali ada agan-agan yang juga sudah menggunakan ColorOS 7, silakan berbagi pengalamannya ya kan. Dan terima kasih untuk agan-agan yang sudah mendengarkan ya video curhat pada kali ini. Oh ya, ini saya tunjukkan ke agan-agan ya. Ini tentang ponselnya. Nah, seperti ini. Ini bentuknya menjadi seperti ini. Ini Androidnya sudah versi 10. Nah, ini ya. Ya, untuk agan-agan yang mau menambahkan informasi silakan komen di kolom komentar. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah mendengarkan ya. Jangan lupa kan, yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Dan agan-agan yang belum sholat, silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye kan. Assalamualaikum.